Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri. Pertama, perusahaan agrindustri di milik ya produk yaitu susu dan keju. Beberapa soal yang perlu diperhatikan adalah proses fermentasi 10 menit, mesin 1 10 menit, mesin 2 40 menit, mesin 40 menit packing, dan 20 menit proses finishing. Sedangkan untuk produksi 7 di 20 menit mesin 1, 30 menit mesin 2, 10 menit packing, dan 20 menit proses finishing. Yang B, kapasitas maksimum masing-masing mesin adalah mesin 1 10 menit, mesin 2 600 menit, packing 600 menit, proses finishing 800 juga. Yang C, potensi hitungan yang adalah 300.000 untuk supermentasi, 100.000 untuk keju. Sebagai pemimpin perusahaan, Anda diminta mencari beberapa kombinasi penyelesaian dengan metode grafik. Misalkan proses fermentasi sama dengan X dan produk keju dengan fungsi batasan yang ada. Mesin 1 20 ditambah 50 Y sama dengan 1000. Mesin 2 100 Y tambah 30 Y dengan 600. Packing 40 tambah 10 Y sama dengan 800. Finishing 200X 20 Y sama dengan 800. Fungsi tujuan Z sama dengan 3000 X ditambah 400.000 Y. Jadi bisa dilihat grafik. Dari hasil yang di atas, kombinasi produksi optimal adalah susu fermentasi 17 unit, keju 13 unit, dengan keuntungan dari susu fermentasi yaitu Rp300 dan keju Rp400 dengan totalan harga untuk susu fermentasi yaitu 5.100 dan untuk keju yaitu 5.200 dengan totalan 10.300. Penyelesaian dengan metode simplex, yang pertama kita maksimumkan dulu dengan 2x1 ditambah 3x kuadrat dikurang x3 dengan batasan 3x1 pangkat 1 ditambah 6x kuadrat lebih kurang 30, 4x1 ditambah 2x kuadrat, x lebih kurang 20, x2 dikurang x3 lebih kurang 10. Dengan rumusan masalah dalam bentuk standar dengan menambahkan variasi variabel, slide ke semua persamaan batasan. Catat bahwa ini juga merupakan bentuk tabel dengan S1, S2, dan S3 sebagai basis awal. Dari tabel tersebut dapat dilihat interaksi satunya. Yang pertama adalah hasil CJ dikurang ZJ. Yang positif paling benar adalah 3. Jadi X2 adalah kolom poros privat. Dan B, hitungan rasio antara kolom kuantitas. Sisi paling kanan dibagi kolom X2 yaitu 30 bagi 6 sama dengan 5, 20 bagi 2 sama dengan 10, 10 bagi 1 sama dengan 10. Karena 5 merupakan rasio minimum ditentukan oleh baris pertama dan X2 adalah kolom poros, maka 6 adalah elemen poros. Bagi baris pertama dengan 6, kemudian kurangi baris kedua dengan 2 kali baris baru, dan kurangi baris 3 dengan 1 kali baris baru tersebut. Jadi, dalam tabel kedua berikut,
X2 menggantikan S1 sebagai variabel dasar. Angka-angka ZJ baru diperoleh dengan mengalihkan kolom CJ dengan masing-masing kolom dan kemudian menjumlahkannya. Selanjutnya yaitu untuk penyelesaian dengan metode simplik, yaitu iterasi 2 dengan CJ dikurang CJ positif paling besar adalah 1 atau 2. Jadi X1 adalah kolom poros pivot. Hitung rasio antar kolom sisi paling kanan dibagi kolom X1 yaitu 5/1/2 atau 10/3 sama dengan 3/1/3. Rasio untuk elemen ketiga tidak dihitung karena negatif. Bagi kolom kedua dengan 3, kemudian kurang kolom 1 dengan setengah kali baris baru dan tambahkan dengan setengah kali baris baru ke kolom ketiga. Jadi dalam tabel berikut, X1 menggantikan S2 sebagai variabel dasar. Angka-angka ZJ seperti yang dilakukan sebelumnya ditentukan dengan mengalihkan kolom CZ dengan masing-masing kolom dan kemudian menjumlahkannya. Yang selanjutnya itu iterasi 3. Tidak ada hasil positif dari CJ kurang ZJ, oleh karena itu tabel ketiga adalah tabel optimal. Variabel dasar sama dengan kolom sisi paling kanan dan variabel bukan dasar sama dengan 0. Nilai fungsi tujuan Z adalah nilai terakhir kolom sisi paling kanan. Jadi X1 sama dengan 10/3, X2 sama dengan 10/3, X3 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 20/3, dan Z sama dengan 50/3. Bisa dilihat dari gambar yang sudah ada di atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.